Hai adik-adik, wah semuanya sudah pada semangat-semangat nih buat ikutin ibadah. Nah sebelum ikutin ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan, agar kami serius dan semangat. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di Bethel Kids Online. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai ya. Yang semangat, oke? Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu.
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, kalian hebat-hebat memuji Tuhannya. Capek nggak? Enggak dong ya, karena memuji Tuhan itu seru. Sekarang, yuk sama-sama kita tenangkan diri kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kau setia,
dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi seperti-Mu. Shalom adik-adik semua. Yuk sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, suatu kali Raja Salomo, anaknya Raja Daud, ingin membuat sebuah rumah. Rumah yang dari dulu Raja Daud ingin buat, tetapi tidak kesampaian, tidak bisa Raja Daud buat. Dibuatlah oleh Raja Salomo. Namun rumah ini
luar biasa banget loh. Rumah ini bukan sembarang rumah. Kenapa bisa begitu? Karena rumah ini dibangunnya saja, dibuatnya saja oleh banyak sekali orang. Yang kalau dihitung satu-satu, wah banyak, kayaknya lama banget deh dihitung satu-satu. Nggak mungkin dihitung satu-satu. Karena orangnya banyak banget. Tukang pahat, tukang ukirnya saja 80.000 orang. Untuk kulinya yang bikin ngangkat-ngangkat bangunannya, bahan-bahannya, itu 70.000 orang. Dan mandornya yang mengawasi, melihat pekerjaan, itu saja 3.600 orang. Wah, banyak banget. Luar biasa. Kalau di total itu udah 150.000 orang lebih. Waduh, ini ada apa ya? Mau bangun rumah aja kok orangnya banyak banget. Luar biasa banget. Bukan cuma sampai di situ juga. Selain orang yang bangunnya banyak sekali, banyak banget, bahan-bahannya juga yang dipilih itu bahan-bahan terbaik. Bahan-bahan yang paling bagus. Kayunya kayu aras, kayu sanobar, kayu cendana. Lalu ada dipakai emas, perak, tembaga yang indah-indah. Pakai kainnya juga yang bagus, kain yang warna ungu tua, kain kirmizi. Wah, disiapkan semuanya untuk membangun rumah ini. Rumah yang megah sekali, keren, indah, luar biasa. Yang nggak bisa deh dibayangin pakai kata-kata saja, nggak bisa. Ini rumah keren banget, pokoknya top. Wah, kita bertanya-tanya jadinya, ini rumah siapa ya? Buat siapa ya? Kok rumahnya bagus banget, keren banget. Bukannya Raja Salomo udah punya istana, masa bangun istana lagi sih? Jangan-jangan ini pasti istana keduanya Raja Salomo, biar makin keren. Tapi bukan. Atau ini mungkin rumah dibuat untuk keluarganya Raja Salomo. Kan pasti banyak tuh keluarganya Raja Salomo. Tapi bukan juga. Bukan buat keluarganya Raja Salomo. Makin bingung deh. Jangan-jangan ini rumah buat tetangganya nih. Tetangganya Raja Salomo. Tapi bukan juga. Terus rumah ini buat siapa dong? Teman-teman, ternyata rumah ini bukan rumah untuk manusia. Wah, bukan buat hewan juga. Tapi rumah ini yang megah dan luar biasa ini adalah rumah Tuhan. Maka dari itu dibuatlah rumah yang begitu megah, mewah, keren, cakep, hebat, indah, dan luar biasa ini karena ini rumah untuk Tuhan. Luar biasa banget ya. Bagaimana Raja Daud, Raja Salomo begitu merindukan Tuhan, mereka juga membuat rumah Tuhan. Membuat bait suci dari yang bahan yang terbaik, dari orang-orang pilihan, dari orang-orang yang terbaik untuk membuat rumah Tuhan yang paling indah, paling keren. Hebat ya Raja Salomo, tapi dia tidak sombong, teman-teman. Dia tidak ada sekalipun ngomong, lihat, aku Raja Salomo, aku bisa buat rumah Tuhan yang begitu indah, yang begitu mewah, begitu hebat. Tidak, Raja Salomo tidak ngomong seperti itu. Malah kebalikannya, Raja Salomo sangat rendah hati. Dia tidak sombong. Dia malah bilang bahwa kalau dia buat rumah Tuhan bagus banget.
Itu karena Tuhan Allah itu sangat luar biasa besarnya. Tidak ada yang sanggup menyaingi Tuhan. Dia adalah Allah yang lebih besar dari semua Allah yang ada. Tuhan adalah Allah satu-satunya yang begitu berkuasa, pencipta langit dan bumi. Raja Salomo menyadari bahwa dia, walaupun dia raja yang sangat-sangat kaya, otaknya pintar sekali, cerdas, bijaksana, tapi dia hanya manusia biasa. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Raja Salomo tidak membanggakan diri. Dia malah membuatnya dengan rendah hati, tidak sombong, semuanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Raja Salomo ini kita harus tiru. Oh, Kak, jadi kita harus bangun rumah Tuhan gitu. Oh, enggak. Bukan kita harus bangun rumah yang paling bagus supaya nanti Tuhan boleh hadir. Enggak. Tapi kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita supaya kita lah yang bisa jadi rumah Tuhan. Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh masuk nih ke hati kita semua. Tapi kalau hati kita kotor, kita masih banyak marah-marah, kesel, ngambek-ngambek, pundung. Tuhan gak suka ngelihatnya. Tuhan pengen tinggal di hati yang bersih. Hati yang anak-anak yang taat, yang nurut perintah Tuhan, yang nurut sama orang tua. Jadi adik-adik, kita ya semuanya mulai saat ini kita harus sama-sama belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah, nurut sama Tuhan, nurut sama orang tua, nurut sama guru-guru di sekolah, nurut sama pembina-pembina sekolah minggu, supaya Tuhan kita juga bisa undang masuk ke dalam hati kita, supaya Tuhan yang pimpin kehidupan kita. Dan Tuhan senang ada di dalam hati kita, karena hati kita bersih. Dan Tuhan begitu baik loh. Tuhan begitu baik. Waktu dulu untuk menghadap Tuhan itu susah. Harus bakar korban sembelihan dulu. Ya, dan gak semua orang bisa menghadap Tuhan. Tapi sekarang tidak. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita bisa menghadap Tuhan secara langsung. Kita nggak usah repot-repot lagi. Kita semua bisa komunikasi langsung, bisa ngobrol langsung loh sama Tuhan, teman-teman. Asalkan kita semuanya sungguh-sungguh juga mau mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi keinginan dari Tuhan. Mulai dari yang paling gampang, kita nurut ya teman-teman sama orang tua kita di rumah. Kalau disuruh jangan marah, jangan ngambek, jangan ngelawan, jangan mukul-mukul, banting-banting mainan. Jangan ya. Kita semua harus jadi anak yang baik, yang nyenengin orang tua. Dan kita juga akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, sehingga kita sampai gede nanti, sampai kita tua nanti, Tuhan Yesus yang mimpin hidup kita sampai selama-lamanya. Oke teman-teman semua, adik-adik semua, kakak percaya kita semua mau sama-sama percaya, mau sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita, supaya kita boleh jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke ya teman-teman semua ya. Adik-adik dan teman-teman semua, yuk sekarang kita buka Alkitab kita.
kita mau baca ayat hafalan hari ini yang diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Sekali lagi ya, Mazmur 84 ayat 5. Adik-adik, kalau sudah dibuka Alkitabnya semua, mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Gampang ya? Yuk kita semua ikutin sambil ikut gerakan kakak ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Gampang ya adik-adik? Yuk kita semua hafalkan ayat hafalan hari ini. Dan sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita kembali. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyiapkan diri kami sebaik-baiknya Tuhan, sehingga Tuhan mau berkenan untuk tinggal di dalam hati kami dan bertahta di atas kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, siapa tadi yang ibadahnya serius?
yang ibadahnya sungguh-sungguh. Wah, keren nih. Kalau kalian ibadahnya serius, ibadahnya sungguh-sungguh, kayak Hana percaya pasti Tuhan Yesus hadir di sana. Walaupun ibadahnya secara online, tapi tetap ada kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kayak Hana mau ajakin adik-adik semua bikin ini nih. Ini ceritanya adalah tabut perjanjian yang tadi ada di cerita firman Tuhan. Ya, siapa yang masih ingat? Nah, yuk kayak Hana ajarin ya cara bikinnya. Sekarang kita mau bikin malaikatnya dulu nih. Sekarang adik-adik boleh siapin kertas lipat warna putih. Ini kayak Hana pakai ukuran 21 cm. Kayak gini, nah nanti kalau udah terus kita lipat bentuk segitiga ke satu sisi. Terus kalau udah dibuka lagi, nah terus sisi yang satunya lagi juga sama, dilipat jadi segitiga gitu. Nah, kalau udah, terus dibuka lagi, nah kan ada bekas lipatannya tuh. Nah, terus sekarang dilipat lagi, tapi jadi bentuknya persegi panjang, kayak gini. Udah, terus dibuka lagi. Terus sisi yang satunya lagi juga dilipat, jadi persegi panjang. Nah, udah selesai, ada bekas lipatannya kan ya. Tuh, ada lipatannya ke bawah, ke samping, dan ada yang miring kanan kiri, kayak gini. Nah, terus kalau udah, kita mau lipat jadi seperti ini. Nah, dilipat ke dalam. Nah, bentuknya nanti jadi segitiga. Nah, kalau dibuka jadi kayak gini adik-adik. Tuh, jadi segitiga lipatannya. Terus bisa dibuka kanan kirinya. Oke, kalau udah, kita lipat nih ke bawah. Nah, terus sisi yang sebelahnya juga sama. Oke, nah jadinya kayak gini ya. Nah, belakangnya kita lipat nih ke belakang. Udah dilipat ke belakang, lipatannya kita masukin ke sini. Nah, kita buka dikit lipatannya, terus dimasukin ke dalam. Kayak gitu. Nah, nanti depannya jadi kayak gini adik-adik. Tuh. Kalau udah, terus, nah sisi kanannya kita lipat lagi nih ke atas. Terus sisi yang satunya lagi juga sama. Kalau udah, kita buka lagi lipatannya. Kayak gini, tuh ada bekas lipatannya kan ya. Nah, kalau udah, terus kita buka nih di sisi yang sebelah kanannya. Terus dilipat ke garis yang ada di situ. Nah, nanti jadi kayak gini lipatannya. Nah, kalau udah, kalau dibuka lagi, sisi yang sebelahnya jadi kayak gini tuh bentuknya. Oke, terus yang sebelah kirinya juga sama, dilipat kayak tadi. Jadi kalau dibuka, kayak gini deh bentuknya tuh buat sayap malaikatnya. Nah, udah selesai, terus yang ujung kanan dan kirinya tuh dilipat lagi tuh ke tengah. Nah, jadi kayak gini. Terus belakangnya, bagian atas, bagian kepalanya ceritanya kita lipat juga ke dalam. Kayak gini. Terus dilipat sedikit. Balikin lagi ke atas. Nah, kalau dari samping kayak gini tuh lipatannya. Oke. Udah deh selesai. Terus kalau adik-adik tinggal rapi-rapihin lagi sayapnya sama bawahnya supaya bisa berdiri malaikat-malaikatnya. Selesai. Kalau udah, terus kalau adik-adik punya box snack kayak gini nih, nah adik-adik bisa tempelin aja tadi malaikat-malaikatnya. Kalau adik-adik punya sumpit juga boleh tuh di pinggir-pinggirnya dikasih sumpit. Ya, selesai deh. Kayak gitu aja bikinnya adik-adik, gampang ya. Nah, jangan lupa untuk dibuat dan tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Dadah. Kita sudah menyelesaikan ibadah online Bethel Kids hari ini. Sekarang kita mau berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Terima kasih kami sudah diberi kesanggupan untuk mengikuti ibadah online Bethel Kids. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, mengikutinya, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga semua orang, semua kakak pembina dan teman-teman kami yang sudah mengambil tugas di pelayanan ibadah Bethel Kids Online hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan adik dua-duanya, diberkati hidupmu, diberkati pelajaranmu, diberkati kesehatanmu, diberkati papa mamamu, diberkati cita-citamu, dan diberkati juga negara Indonesia agar bisa melewati COVID, melewati pandemi, sampai nanti saatnya pandemi berakhir. Terima kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menemui kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.